Sahabatku, dengarkanlah renungan ini baik-baik. Sahabatku yang jiwanya terpilih untuk berperang. Aku tahu, dan engkau pun tahu, bahwa hati seorang Salih, seorang yang merindukan jalannya, adalah medan pertempuran yang tak pernah sunyi. Siang dan malam, dalam ramai dan sepi, hati kita selalu berperang. Bahkan dalam perang melawan hawa nafsu yang sangat halus. Pertempuran ini memang melelahkan, sahabatku. Ia menuntut kewaspadaan tanpa henti. Terkadang kita terluka, terkadang kita nyaris tumbang, dan seringkali kita merasa letih karena berperang melawan hawa nafsu. Melihat semua itu, sangatlah mudah bagi kita untuk bersedih. Kita meratapi kelemahan diri. Kita mengeluhkan musuh yang tak pernah mati. Tapi sahabatku, jangan sedih. Jangan sedih dengan perang ini. Namun, bersyukurlah. Bersyukurlah dengan medan perang ini. Bersyukurlah, sahabatku. Sebab medan perang jiwa ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah karunia tersembunyi. Ia adalah gelanggang latihan pribadi yang dibuka oleh Sang Maharaja hanya untuk calon-calon panglimanya. Dia tidak melemparkanmu ke medan ini untuk menghancurkanmu. Dia menempatkanmu di sini untuk menempa dan mendidikmu secara langsung. Medan perang ini adalah kelas privatmu dengan Dia yang Maha Kuasa. Walaupun dalam perang ini harus terus waspada dan berusaha, namun di dalamnya Allah memberikan mutiara yang tidak ternilai. Di tengah desing panah keraguan dan puting pedang syahwat, jika engkau jeli, engkau akan menemukan mutiara-mutiara hikmah yang tertebaran. Mutiara itu adalah ilmu yang Allah berikan secara langsung kepadamu. Di sini engkau akan diberi ilmu untuk mengenali musuhmu. Melalui setiap serangannya, engkau jadi hafal segala tipu daya nafsumu. Engkau jadi tahu di mana letak titik lemahmu, dan di pintu mana biasanya ia menyelinap masuk. Ini adalah ilmu pengenalan diri yang tak akan pernah kau temukan di dalam buku-buku yang engkau baca. Di sini engkau akan diberi ilmu untuk mengenali kekuatan sejati. Saat engkau terdesak, engkau akan merasa tak punya daya lagi. Saat engkau merintih memohon pertolongannya, lalu sebuah kekuatan datang untuk menolongmu. Saat itulah engkau belajar dan benar-benar belajar untuk mengenal asmanya Al-Qawi yang Maha Kuat. Dan yang teragung di sini engkau diberikan ilmu untuk menjadi hamba. Menjadi hamba yang semakin baik. Perang ini menghancurkan kesombonganmu, meluruhkan topeng keakuanmu, dan memaksamu untuk senantiasa bersandar hanya kepadanya. Dan bukanlah keadaan hina dina di hadapannya. Inilah stasiun penghambaan yang mulia. Inilah mutiara-mutiara itu yang dengannya semakin terbuka jalan untuk mengenalnya. Maka benarlah janji Allah yang Ia sebutkan sendiri.
Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tetapi di dalam kesulitan tersebut sebenarnya ada kemudahan, ada hikmah yang bisa langsung kita petik. Kesulitan Uhud adalah perang itu, ibarat perang itu. Dia laksana cangkang tiram yang keras, kasar, dan tampak tak berharga. Namun, kemudahan Yusuf adalah mutiara ilmu dan semakin dekatnya kita kepada Allah yang justru terbentuk dan tersembunyi di dalam cangkang kesulitan tersebut. Allah tidak memberikan mutiara itu di atas nampan emas. Dia menyembunyikannya di dalam tiram perjuangan. Dan hanya mereka yang sabar, menyelam, dan berani membukanya yang akan menemukan mutiara tersebut. Maka bersyukurlah, sahabatku, dalam jihadmu di medan peperangan ini melawan hawa nafsu. Setiap luka perang nafsu adalah pelajaran. Setiap serangan dari nafsu adalah undangan untuk lebih mendekat kepadanya. Setiap rasa lelah memerangi nafsu adalah proses pemurnian. Bergembiralah, wahai para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan sunyi untuk menaklukkan hawa nafsu. Engkau sedang berada di universitas terbaik, dan dialah Allah yang akan langsung mengajarimu melalui peristiwa yang engkau alami. Semoga kita senantiasa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mampu berjihad di dalam pertempuran melawan hawa nafsu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.